Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini Senin 14 Agustus 2023. Berikut ini akan saya sampaikan tentang statement pendapat Kiai Madudin Usman terbaru terkait dengan polemik nasab Pahlawi. Ini statement beliau ditulis di websitenya nahdlatul-ulum.com sebagaimana biasa. Jadi memang beliau websitenya edisinya tulis. Karena memang kelebihannya kalau tulis itu lebih detail, lebih rinci. Kalau bentuk video seperti ini, YouTube kelemahannya memang untuk menyampaikan hal-hal yang detail membutuhkan waktu yang panjang. Yang nonton kuotanya kan enggak semuanya omber. Kecuali yang pakai wifi ya, jangan tersinggung. Oke, agar tidak terlalu banyak memakan kuota, saya bacakan saja ya. Ini penting ini. Nasab Pahlawi sejak pertama kali mereka datang ke Tarim, banyak kalangan ulama Tarim yang meragukannya. Hal ini dapat kita telusuri dari kitab-kitab yang ditulis dari keluarga Pahlawi sendiri, di mana banyak kita jumpai dari kitab-kitab mereka, narasi apologetik akan keabsahan nasab mereka, dan menempatkan pengakuan itu sebagai hal yang amat penting. Rupanya, keluarga Pahlawi memiliki perbedaan dari keluarga lainnya, di mana nampaknya mereka sangat memerlukan pengakuan itu. Kitab Al-Ghurar contohnya, kitab karya seorang Pahlawi yang bernama Muhammad bin Ali bin Alawi Khirid, wafat tahun 960 Hijriah. Dalam kitab ini mengkisahkan tentang bagaimana orang-orang Tarim di abad ke-6 Hijriah meragukan nasab Pahlawi. Lalu salah seorang di antara Pahlawi yang bernama Ali datang ke Basroh untuk meminta isbat akan kesayidan mereka. Lalu diceritakan dalam kitab tersebut bahwa nasab mereka kemudian diisbat oleh para imam dan para qodhi. Itu bisa dilihat di kitab Al-Ghurar halaman 112. Yang sedikit menggelitik dari kisah itu adalah, bukankah Ahmad bin Isa berasal dari Basroh? Dan bukankah disebut dalam literasi Pahlawi bahwa 3 anak Ahmad yaitu Muhammad, Ali, dan Husain ditinggalkan di Basroh? Seharusnya sebelum mendatangi qodhi, ia mendatangi keturunan Ahmad bin Isa yang tinggal di sana. Jelas cerita itu meragukan, dan hari ini kita dapat memastikan bahwa Ali yang diutus keluarga Pahlawi itu, jika benar ia datang ke Basroh, ia tidak bertemu dengan keturunan Ahmad bin Isa, karena jika ia bertemu keturunan Ahmad bin Isa, ia akan mendapatkan catatan-catatan banyak sekali tentang nama-nama keturunan Ahmad bin Isa yang hari itu, yakni abad ke-6, mungkin sudah ratusan bahkan ribuan orang. Tetapi kenapa keluarga Pahlawi sekarang hanya dapat menyebut keturunan Ahmad bin Isa yang tinggal di Basroh? Terbatas beberapa nama, tidak lebih dari 10 nama yang sudah populer terdapat di kitab-kitab nasab seperti Tahdzibul Ansab Al-Masdi Al-Muntakilah, seperti Tahdzibul Ansab Al-Masdi dan Al-Muntakilah. Dari sana kita dapat memahami bahwa nasab Pahlawi sangat diragukan di abad 10 itu, yaitu ketika Muhammad Khirid menulis kitab Al-Ghurar itu, atau minimal sangat diragukan mulai abad 9, di mana berita isbat ke Basroh itu pun diceritakan oleh Al-Jauhar As-Safaf karya Al-Khatib yang wafat pada tahun 855 Hijriah. Sebagaimana diketahui bahwa konstruksi nasab Pahlawi dibangun di abad 9 oleh usaha 2 serangkai, Al-Khatib dan Ali Al-Sakran,
namun penulis hanya menjadikan Al-Sakron sebagai tokoh awal penyebut nasab Alawi dikarenakan kitab Al-Jauhar As-Safaf sampai saat ini masih berupa manuskrip. Aneh, yang di kalangan Alawi sendiri sepertinya tidak berani mencetaknya. Penulis kira langkah tidak mencetak Al-Jauhar As-Safaf itu bijak, karena efek dominonya akan beresiko terlalu deras terhadap konstruksi nasab Alawi sendiri, di samping output dan resonansi positifnya tidak terlalu signifikan. Selain kisah isbat ke Basrah yang menggelitik itu, Al-Ghuror juga menyajikan kisah apologetik nasab Alawi berupa kisah-kisah mistik, mimpi dan khurafat atau dongeng-dongeng yang tidak dapat dikonfirmasi ilmu pengetahuan. Di antaranya diceritakan di kitab tersebut bahwa sekelompok Alawi sedang berjalan menuju suatu tempat, lalu bertemu dengan seorang laki-laki dari Dauan. Lalu keluarga Alawi bertanya tentang nasabnya. Lalu laki-laki itu berkata, "Aku semalam bermimpi bertemu Siti Fatimatus Zahra." Lalu ia berkata, "Besok engkau akan bertemu dengan dua anakku." Ini bisa dilihat di kitab Al-Ghuror halaman 115. Dari cerita itu, pengarang kitab Al-Ghuror ingin mengatakan bahwa nasab Alawi sah karena telah diisbat oleh Siti Fatimah di dalam mimpi seseorang. Yang menggelitik lagi, seseorang yang bermimpi itu tidak disebutkan siapa. Juga tidak disebutkan keluarga Alawi yang bertemu dengannya itu siapa. Di tempat lain, disebutkan dalam Al-Ghuror bahwa ia menerima berita dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Fadl bil Hajj, mungkin maksudnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Fadl, yang wafat tahun 981 Hijriah, bahwa ia pernah bertemu dengan seorang Alawi, lalu ia bersikap biasa-biasa saja ketika bersalaman, mungkin tidak mencium tangannya. Lalu malamnya ia bermimpi bertemu Rasulullah memerahinya. Lihat halaman Ghuror di kitab Ghuror halaman 115. Kisah ini walau menyebut nama seseorang yang terkenal, namun tidak dapat dikonfirmasi oleh apapun akan kebenarannya. Ditambah, penulis beberapa kali menemukan kedustaan dari riwayat ulama Alawi ketika mengutip pendapat ulama-ulama besar dalam masalah nasab dan sejarah. Contohnya seperti ketika ulama Alawi atau pendukungnya mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami tentang bahwa seorang syarif bodoh lebih mulia dari seorang kiai, katanya terdapat dalam kitab fatwanya. Ternyata setelah penulis teliti kitab tersebut tidak mendapatkan pendapat Al-Haytami yang seperti disebutkan. Bahkan Al-Haytami berpendapat sebaliknya bahwa seorang syarif, anak orang bodoh, tidak sekufu dengan seorang perempuan putri kiai. Bisa dilihat di Al-Fatawa Al-Kubro Juz 4 halaman 101. Demikian pula Syekh Yusuf An-Nabhani, ulama pro Alawi, mengutip pendapat As-Suyuti dalam kitab Khosois. Katanya, As-Suyuti berkata bahwa siapapun dari makhluk Allah tidak sekufu dalam pernikahan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Setelah penulis teliti dalam kitab Khosois, ternyata As-Suyuti tidak pernah menyatakan kalimat tersebut. Baca kitab Al-Khosois karya As-Suyuti. Dalam kitab Al-Ghuror pula dikisahkan bahwa Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam mendengar dari seorang ulama bahwa itu bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya itu Rasulullah berdiri di tempat yang tinggi, lalu berkata kepada penduduk kampung, maksudnya Tarim, "Hai ahli kampung ini, bahwa di antara kalian ada titipan, dalam kurung keluarga Alawi, siapa yang membencinya maka ia membenciku. Siapa yang membuatnya senang, maka ia membuatku senang." Ini bisa dilihat di Al-Ghuror halaman 108. Sekilas kisah itu mirip dengan kisah tentang ulama Madura yang diriwayatkan bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam mimpi itu, Rasulullah memerintahkannya untuk taat kepada Habib Rizik. Setelah dikonfirmasi, ulama Madura ini membantah bahwa dirinya bermimpi seperti itu. Kisah-kisah khurafat semacam itu sangat banyak.
dapat dibaca di literasi ulama Pahlawi seperti kitab Al-Jauhar As-Safaf, Al-Burqah, Al-Musiqah, Al-Masra, Ar-Rawi, Tasbitul Fuad, dan lain sebagainya. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani dengan judul Nasab Pahlawi Diisbat oleh Mimpi-Mimpi. Oke, itu tulisan atau pendapat terbaru dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dengan polemik Nasab Pahlawi. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.